Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini ada tugas dari JPT untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tentang dilematika atau bukan moral. Makanya diperbolehkan untuk mewawancarai Bapak. Moga Mak, kita siapkan waktu untuk mendukung tugasnya Pak Yusuf. Apa yang harus saya lakukan? Dari yang pertama, selama ini ya Bapak ya, bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral menurut Bapak? Memang Pak Yusuf, di sekolah itu banyak masalah yang kita hadapi, baik itu dilematika atau rujukan moral. Tapi kita harus tahu bagaimana caranya ya. Ini masuk yang dilematika dan yang ini masuk rujukan moral. Ada beberapa cara yang masuk. Kalau dilematika itu terkait dengan kepentingan, konflik kepentingan yang sama-sama baik. Jadi sama-sama baik tapi bertentangan. Contoh itu gini. Ada anak mau ikut lomba, Pak Yusuf kan lomba renang. Tapi pada saat yang sama anak harus mengikuti ujian akhir semester. Ini bagaimana ini? Anak mengikuti lomba untuk mengembangkan keterampilannya, passionnya dia. Satu sisi dia juga harus mengadakan ulangan akhir semester. Ini kan dua kepentingan yang sama-sama baik. Berpengaruh signifikan. Kita kategorikan dilematika. Kemudian kalau yang rujukan moral, Pak, contoh anak menyalin pekerjaan teman dengan tujuan ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah ini masuk ranah pada rujukan moral. Moral yang muncul pada anak perilaku itu bertentangan. Mestinya pekerjaan itu dibuat sendiri dengan jujur, tapi anak melakukannya dengan cara yang tidak baik. Ini masuk kategori yang rujukan moral. Jadi kita pilih, kita identifikasi seperti ini. Itu cara saya Pak Yusuf dalam mengidentifikasi apakah suatu kasus itu masuk dilematika atau rujukan moral. Situasi yang bertentangan pada dasarnya sama-sama benar ya Pak ya. Terus bagaimana untuk menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Baik Pak Yusuf, memang dalam pengambilan keputusan supaya keputusan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keputusan itu baik, berpihak kepada orang-orang yang diambil kebijakan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, saya mengidentifikasi. Saya bilang nanti ini masuk dilematika atau masuk rujukan pemetaan dulu. Setelah itu saya mencari data, mencari informasi pihak-pihak yang terpengaruh atau yang terkait untuk menggali apakah data sementara yang saya peroleh itu sama atau tidak, valid atau tidak, bisa melengkapi atau tidak, bisa memvalidasi atau tidak. Jadi saya memperkaya data saya dengan cara melakukan penggalian data. Kemudian saya melibatkan orang-orang yang setelah saya libatkan mereka, saya ikut aja untuk menganalisis, kemudian kita membuat solusi alternatif tapi itu pun harus menggunakan paparan 3 biji yang mungkin Pak Yusuf masih mementingkan rasa keadilan, mementingkan kebenaran daripada kasihan, mementingkan jangka panjang lawan jangka pendek, kan itu
ada lagi paradigma yang kalau kita menggunakan prinsip-prinsip sekolah itu ada juga basis apalagi itu selain peraturan yang di kelas tujuan akhir ya kan ada seperti itu. Oke. Setelah langkah-langkah kita ambil, baru kita membuat keputusan itu pun harus kita evaluasi, tidak dibiarkan begitu saja. Jadi setelah itu dievaluasi apakah ini perlu perbaikan atau cukup seperti itu, kita refleksi. Begitu yang langkah saya dalam pengambilan keputusan etika. ini bagi ada Pak pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Iya. Keputusan itu menjadi baik berdaya guna. Itu yang pertama. Supaya keputusan itu efektif, si pengambil keputusan itu mempunyai kasaran pengetahuan yang mendalam tentang kasus tersebut. Jadi tanpa informasi yang jelas, tanpa informasi yang lengkap, maka pemahaman mendalam itu tidak bisa terjadi. Itu informasi harus diperkaya. Kemudian menggunakan analisis rasional. Analisis rasional itu seperti tadi, kita libatkan orang-orang yang terkait, umpama bagaimana kalau anak ini nanti tidak diizinkan ikut lomba, apakah dia frustrasi atau tidak, dampaknya seperti apa, bagaimana dengan siswa dia bisa mengejar atau tidak. Jadi ada analisis rasional. Kemudian kita juga melibatkan saya selaku kepala sekolah ingin mengambil keputusan tentang mengizinkan anak atau tidak terkait dengan keikutsertaan lomba yang pada saat bersamaan ada ujian. Saya libatkan Pak Yusuf selaku guru olahraga biar datanya lengkap. Ternyata dicek, ternyata waktunya tidak bersamaan. Atau kita buat kompromi. Oke, anak diizinkan untuk ikut lomba, di satu sisi nanti juga ikut susulan. Jadi kita harus libatkan pihak lain. Keputusan itu menjadi efektif. Kemudian kita harus mempertimbangkan etika untuk mempertimbangkan etika itu. Bahwa seperti ini anak kalau tidak diizinkan, bagaimana perasaan orang tua, bagaimana perasaan guru olahraga yang sudah melatih, itu juga harus mempertimbangkan seperti itu, etikanya bagaimana. Kemudian kita juga harus lihat kode etik siswa, penampilan sekolah. Siswa itu ketika ada ujian dia harus harus kita. Kemudian evaluasi resiko. Resiko yang mungkin terjadi kalau keputusan yang akan diambil alternatifnya A, nanti akan seperti itu. Kalau alternatif yang dia diizinkan tapi tidak ikut ujian, resikonya seperti ini. Kalau anak tidak diizinkan tapi dia hanya ikut ujian saja, atau sebaliknya resikonya seperti itu. Itu yang menjadikan keputusan itu jadi efektif. Untuk pengambilan keputusan A dan B itu tadi saya yang mendengarkannya itu pasti ada yang namanya tantangan, Pak. Bagaimana tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, memang Pak Yusuf, setiap pengambilan keputusan itu ada tantangan yang harus diselesaikan. Tapi justru tantangan itu menjadikan kita kreatif untuk menggali informasi yang lebih dalam. Jadi tantangan yang pertama itu manakala informasi yang diperoleh itu tidak lengkap, ini menjadi tantangan. Yang kedua, kita harus melibatkan emosi. Emosi itu umpama ini sudah peraturan tapi kok ya kasihan, emosi harus ini bagaimana anak kalau tidak tak izinkan, nanti kalau dia frustasi bagaimana, tapi ini ujian harus dilakukan, harus melibatkan emosi. Kemudian adanya ketidakpastian, sudah tidak ikut diizinkan ikut lomba, dia tidak ikut ujian, lombanya ditunda. Nah, ini ketidakpastian seperti ini, atau anaknya sakit, itu atau lombanya mulur mainnya jam malam. Itu kan ketidakpastian seperti itu menjadikan tantangan. Kemudian ada keputusan
keputusan ini harus diambil cepat, tapi datanya belum lengkap. Orang yang terlibat belum bisa ikut bergabung. Keputusan harus diambil cepat. Kita tantangannya. Terus ini berlanjut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah akan dapat langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ya? Keputusan itu yang pertama harus mengikuti langkah-langkah yang pertama diidentifikasi. Begitu diidentifikasi, oh ternyata mama kasus ini harus cepat diputuskan, ya sudah cepat. Oh kasus ini harus butuh waktu, berarti dia membuat itu. Mama kita ambil yang pakai waktu ya. Ada kasus perlu identifikasi masalah, berarti kan butuh waktu. Mencari informasi itu melibatkan pihak yang terkait dan terpengaruh. Kita harus menemuinya, belum tentu saat ini kita dapat. Kemudian kita membuat solusi alternatif. Kita juga butuh referensi-referensi, informasi-informasi. Kemudian membuat kebijakan, kemudian dievaluasi. Jadi intinya dalam pengambilan kebijakan ada yang memang harus cepatnya diselesaikan. Ada yang memang harus ada prosedur atau nuansa disesuaikan dengan masalah masing-masing. Terus dari semua itu apakah Bapak ada seseorang untuk mempermudah atau membantu untuk mengambil keputusan? Iya, tentu saja ada satu mungkin. Kalau kita ambil kasus di negara anak yang ikut lomba, orang yang akan membantu saya otomatis berolahraga, dia yang punya informasi. Kalau lomba di bidang olahraga ya. Kalau lomba di bidang lain mungkin guru yang orang tua, karena orang tua ini akan mungkin guru senior yang sudah punya atau mungkin akan komunikasi. Selain itu, pihak-pihak yang membantu dalam pengambilan keputusan ya pemahaman rasa pengetahuan kita itu banyak, sehingga dalam pengambilan keputusan itu ada dasarnya, ada regulasi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika selama ini? Ya, pembelajaran itu yang penting. Orang-orang hebat itu orang yang bisa melintas atau memotong waktu, Pak Yusuf. Jadi orang yang mengambil pembelajaran itu dia tidak harus melakukan sesuatu. Dengan melihat kejadian, dia ambil pelajaran. Nah, kalau bahasa trennya mengambil pelajaran itu lesson learned. Lesson learned apa sih pembelajaran yang bisa diambil? Bahwa kita bekerja di sebuah institusi atau di konteks yang lain, itu pengambilan pembelajaran itu bahwa kita itu semakin amat penting memegang ini. Kalau di sekolah memang kan ada kode etik, nah itu yang kita dapatkan, kode etik itu. Jadi ketika kita ambil keputusan, kita jangan lepas dari kode etik, dari peraturan, dari nilai-nilai yang disepakati. Kemudian pembelajaran lagi yaitu kita itu mempunyai kemampuan dalam mengelola konflik. Tapi kan ada dinamika sama-sama penting berdasarkan analisis, berdasarkan data mana yang lebih penting gitu. Nah ini keputusan yang mengandung dua kepentingan berlawanan yang menimbulkan konflik. Setelah kita terbiasa mengambil itu, jadi kita punya kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik. Kemudian melatih kita untuk mengembangkan emosi. Tadi kan saya katakan bagaimana ya kalau keputusan yang kita ambil pada seseorang kita tuh transform. Kalau saya jadi orang yang diberi keputusan itu rasanya piye gitu. Jadi empati di situ ada. Kemudian ada lagi lesson learned, pembelajaran. Keputusan itu jadi bagus karena apa? Karena publik, melibatkan banyak orang, membuat alternatif solusi, kemudian ada evaluasi, maka keputusan itu jadi baik. Kemungkinan salahnya itu kecil, sangat presisi sekali. Kemudian menguatkan integritas kita. Tadi ada paradigma, ada
prinsip apa itu. Jadi kita sebagai anggota organisasi sangat siap mementingkan yang terbaik, akan mengutamakan keadilan, kebenaran, kerohanian, akan mengutamakan kepentingan masa depan berbasis peraturan, berbasis hasil akhir itu yang menjadikan penguatan integritas. Kemudian keputusan itu menjadi keputusan yang baik, berkualitas, karena analisisnya tepat, identifikasinya pas, orang-orang yang terlibat juga bisa membuat solusi alternatif, ada refleksi, ada evaluasi, ada pihak-pihak yang terkait bisa mempengaruhi keputusan. Jadi keputusan itu berkualitas. Itu kurang lebihnya lesson learned atau pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan di 53. Terima kasih ya Pak. Ini karena saya mudah-mudahan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak untuk membawa saya, dan mungkin cukup sekian. Maaf lagi karena mengganggu waktunya kalau kita bicara masalah. Saya berdoa Ya. dan berharap mudah-mudahan Pak Yusuf bisa menyelesaikan tugas-tugas selama menjadi CGP, semakin meningkatkan kompetensi dan nanti berdampak pada pelayanan proses. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau buat sebentar, minta waktunya untuk wawancara dengan kepala sekolah karena jadi CGP. Untuk silakan, kalau mampu saja tak jawab, kalau tidak ini Di SD 2 Jumsem ini ya Pak Tom ya. Selama ini bagaimana ya Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? ya. Terima kasih. Tentunya selaku kepala sekolah, masalah dilema ini sangat-sangat usia sulit itu yang dilakukan selama ini saya lakukan adalah mengidentifikasi segala masalah yang ada. Jadi setelah saya identifikasi, saya bagi menjadi 3. Ini ada yang berat, ringan, dan yang berat, terus menengah, dan yang ini. Nah, kemudian yang berat ini ada yang namanya skala prioritas. Ya, yang perlu prioritas sekali berarti saya dulukan. Kemudian yang lebih ringan kita lakukan lagi. Ini artinya saya tetap menggunakan SP, skala prioritas. Nah, dari semua skala prioritas yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan ya, terutama dalam kasus-kasus ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan? Ya, kalau seperti itu pada dasarnya setiap manusia sama saya sendiri. Ini kan kelemahan. Nah, kelemahan ini harus ditutup dengan orang lain. Nah, salah satu contoh yang saya lakukan di sini adalah ada pendekatan dengan tokoh. Ini yang berkaitan dengan moralitas ya. Kemudian tokoh masyarakat sekitarnya tidak meninggalkan komite sekolah. Ini saya ajak untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun nanti endingnya itu yang harus memutuskan menurut saya. Tapi itu sebagai referensi ketika saya memutuskan, sehingga tidak terlalu membantai atau menyakitkan bagi yang tidak setuju. Itu yang saya lakukan. Terus berarti untuk pengambilan keputusan itu mengaitkan dari warga dan sekitar sekolah ya. Hal apa saja ya Bapak yang merupakan tantangan atau pengambilan keputusan yang bisa dilihat? Ya, banyak ya sebenarnya tantangan itu pasti terjadi. Yang namanya manusia itu memang diciptakan itu kan untuk tidak sama. Nah, yang diciptakan tidak sama sehingga menjadi ada yang memimpin, yang dipimpin seperti ini. Tetapi selaku pemimpin kita perlu
karena perbedaan itu selama COVID kita perlu pendekatan pada terutama kan saya ulang gini bahwa manusia itu semuanya berbeda, makanya perlu sekali untuk menyamakan persepsi. Nah, dengan cara ya pendekatan dengan orang yang kita, misalnya yang terkena si A, ini perlu didekati. Kalau pendekatan dengan orang yang kurang belum sesuai dengan harapan kita ya perlu melibatkan orang sekitarnya. Satu contoh, kalau sudah bersuami istri, kalau bisa yang mendekati suaminya, istrinya, atau saudara-saudaranya di sekitarnya. Itu selama ini. Terus Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Nah, ini terlalu krusial. Yang pertama, yang saya pimpin tidak terlalu banyak, hanya 7 atau 8. Maka selama ini saya lakukan belum menjadwalkan kapan untuk mengambil keputusan itu. Tapi yang saya lakukan ini begitu ada masalah tersebut langsung kita identifikasi, terus mendekati masyarakat sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Kalau perlu saya membutuhkan guru senior untuk sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah. Jadi belum ada jadwal khusus. Adakah seseorang dalam menyelesaikan faktor-faktor ini untuk mempermudahnya atau membantu dalam pengambilan keputusan? Maksudnya adakah orang yang membantu atau dia sangat mudah mengambil keputusan? Oh ya, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kita kan tidak sendiri. Di sini ada guru senior, juga ada pengawal sekolah, kemudian ada guru junior. Jadi kita ini masa sulit, masa transformasi, di mana yang saya pimpin ada generasi Z, ada milenial, ada generasi lama atau kolonial. Nah, ini tidak bisa disamakan, bukunya sendiri-sendiri nih. Nah, karena tidak disamakan, saya harus perlu pertimbangan dari guru senior yang usianya 50 ke atas. Saya juga mengambil yang paling bawah, yang gen Z misalnya. Nah, ini perlu saya ambil referensinya agar kalau memutuskan masalah kita bisa lebih bijak. Jadi keputusan itu bisa diterima berbagai macam. Dari semua yang disampaikan Bapak tadi, pelajaran apa yang Bapak petik sebagai pengambilan keputusan dilematika ini? Ya, terima kasih. Ini saya setelah langsung ya tadi tes ilmu saya itu saya menarik kesimpulan bahwa ke depan untuk program mengatasi dilematika ini perlu juga diprogramkan. Jadi untuk tahun ke depan, ya selama ini kan saya katakan yang saya lakukan selama ini belum. Tetapi setelah wawancara ini mendapatkan saya menjadi ada gambaran atau wah ini ada temuan saya harus mempertimbangkan untuk mengatasi dilematika ini pada level pembelajaran. Pokoknya dalam pembuatan biar hasilnya ya cukup. Ini pertanyaannya cukup. Terima kasih atas waktunya untuk menyediakan waktu untuk wawancara kali ini. Ya, saya dari CGP Angkatan 9 ini mengucapkan terima kasih ya Pak ya, karena sudah menemani atau memberi pengalaman kepada CGP Angkatan 9 ini seperti saya. Ya, sebenarnya sama-sama menguntungkan. Ketika Anda hadir ke sini bersama saya menjadi lebih menginspirasi lagi. Ternyata tadi saya harus punya program ke depan. Setelah ketemu dengan CGP yang hebat-hebat ini, bagi saya, karena saya intinya apa? Intinya itu saya butuh sebuah terobosan yang untuk meningkatkan lagi dari yang CGP. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.